Kemudian saya di waktu itu kebetulan Persib Bandung lagi butuh fisioterapi, dan saya direkomend sama Mas Asep ke dokter Raffi waktu itu, ke ini bahwasanya mau nggak kamu ke Persib, karena kebetulan saya juga lahir di Bandung. Saya nggak pikir dua kali, otomatis ya oke, saya mau. 2015 sampai hampir 2016, bulan April, Benny ingat 2016 bulan April tanggal 14 kalau nggak tanggal 13, Benny berangkat dari Surabaya ke Ciamis, itu gabung pertama sama tim Persib Bandung. Ada trofeo waktu itu, ada pertandingan Persib PSGC sama Bayangkara atau saya lupa, tapi 3 tim. Ya saya gabung di situ. Iya, awal gabung ya saya speechless aja karena saya lumayan ngikutin sepak bola Indonesia waktu itu. Saya ikutin dulu karena saya di Palembang, saya ngikutin Sriwijaya FC, tapi saya juga ngikutin Persib Bandung waktu itu. Jadi saya lumayan familiar lah dengan kondisi sepak bola Indonesia, artinya seperti itu. Saya gabung dan apa ya? Saya merasa kecil karena gabung di tim profesional Indonesia lah, artinya seperti itu. Saya harus bekerja. Dalam hati saya pikir saya bekerja harus lebih profesional lagi, artinya seperti itu. Saya harus berpikir secara profesional. Jadi 2016 saya mulai masuk tim. Ya, sampai tahun ini mungkin udah hampir 5 musim sampai 2020 ini. Banyak sih yang saya suka, artinya banyak suka dukanya juga, artinya ya sukanya saat tim menang, saya seneng. Sudah itu apalagi kalau memang ada pemain yang cedera, saya bisa bantu mereka, artinya kayak gitu, untuk memulihkan cederanya, dan saat cederanya pulih dia bisa main dengan maksimal lagi di lapangan. Itu jadi hal yang saya suka. Saya nggak butuh yang lain. Saat ngelihat itu aja dalam hati itu kepuasan tersendiri yang ada dalam hati saya. Puas nih kayak gitu. Ini kita bareng-bareng kerja bareng si pemain yang cedera, kita buat program, kita terapi, kita saat dia main, dan berbuat di tim itu jadi suatu kebanggaan lah buat saya. Kalau dukanya ya saat tim kalah pasti semua down. Kadang kita juga harus berusaha untuk tidak terlihat down juga, karena pemain sedang down kita nggak mungkin menunjukkan sikap down kita. Kita ikut berempati tapi kita tidak bisa jadi down juga. Kita harus ngasih sedikit semangat lah, harapan, karena memang kalau di pertandingan sepak bola apalagi di liga kan, hari ini kalah ya mungkin 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan sudah pertandingan lagi. Kita nggak bisa merenungi kekalahan, artinya ya harus ngadepin yang di depan lagi. Makanya harus bersiap lagi, kita mikirin gimana caranya recovery dari pertandingan yang lumayan melelahkan, artinya seperti itu. Dan selama di Persib juga, karena lumayan maksudnya di tim pasti cederanya ya kita sudah akhirnya familiar, akhirnya tahu kalau hamstring dia seperti ini, kalau robek otot hamstring dia seperti ini, kalau dia sprain ankle dia seperti ini, kalau ada dislokasi dia seperti ini. Pola-pola itu buat saya agak sedikit pengen cari sesuatu hal yang baru. Akhirnya di 2017 saya coba buka satu tempat terapi klinik yang saya kasih nama Bintang Visio. Tempat ini sih saya berharap jadi tempat untuk pemulihan ataupun fisioterapi bagi orang-orang umum, artinya yang ada di Kota Bandung. Artinya saya juga pengen
kalau saya kerja di Persib aja, artinya saya hanya fokus aja di Persib, mungkin oke, saya bisa, cuman saya berusaha untuk bisa mengedukasi lagi masyarakat yang lain untuk kenal lagi dengan fisioterapi, artinya dengan kayak gitu. Dengan buka klinik juga saya berpikir ada banyak kasus baru, artinya kayak gitu. Saya harus belajar lagi. Kalau di tim kan ya kasusnya bakal, kalau kerja dengan 26 orang ya hanya 26 orang itu yang ada dalam setahun yang akan saya kerjakan dalam satu musim. Tapi saat di klinik saya belajar lagi, ada yang datang pasien stroke, post stroke, ada pasien post operasi lutut yang total knee replacement misalnya, seperti itu kan jarang banget di pemain sepak bola. Total hip replacement itu kan jarang banget ada di pemain sepak bola, tapi di klinik saya dapet. Artinya saya belajar lagi, karena saya nggak mau, karena sebenarnya fisioterapi itu ilmu yang harus terus dipraktekkan. Kalau kita hilang touch atau tidak kita praktekkan, otomatis kita gampang lupa ataupun bisa lupa. Makanya saya berusaha untuk buka klinik ini untuk memancing saya lagi untuk belajar lagi, juga untuk mengedukasi masyarakat Bandung juga Jawa Barat tentang pentingnya fisioterapi untuk entah itu setelah cedera ataupun post operasi ataupun post stroke, ya itu yang harus dilakukan, artinya seperti itu. Kalau menurut saya ya masih banyak yang harus kita kejar sih sebagai fisioterapi. Banyak faktor, artinya dari secara akademis, artinya fisioterapi harus ngejar juga secara akademis, apalagi di Indonesia kan baru stop di pendidikan profesi. Belum ada pendidikan S2, kemudian pendidikan S3 lagi di Indonesia. Itu mungkin yang juga menghambat perkembangan fisioterapi di Indonesia. Padahal ya salah satu tonggak profesi dapat berkembang dengan pesat ya pendidikan, jalannya salah satu pendidikan. Yang kedua mungkin pola kerja kita di bidang fisioterapi. Dulu mungkin ya saya juga kadang masih sering, mungkin kalau pas ini saya menerap pakai alat aja. Artinya waktu saya banyak praktek waktu itu, banyak di rumah sakit yang mungkin bahkan ada klinik juga yang mungkin hanya menerapkan treatment fisioterapi itu hanya dengan alat, artinya seperti itu. Sehingga goal yang didapat dari pasien tuh kurang, padahal fisioterapi kita ini bener-bener harus concern dan harus lebih expert lagi tentang latihan, artinya exercise terapi. Karena modal kita selain modalitas alat, ya modalitas latihan kita. Karena memang dengan latihan itu Benny sih ngerasa hal yang banyak yang bicara exercise is medicine. Jadi obat, salah satu obatnya ya latihan. Jadi kalau kita hanya alat aja, satu pasien hanya kita alat aja tanpa kita berikan latihan atau berikan treatment latihan, ya otomatis nggak ada goal yang kita dapat. Kalau menurut saya ada, tapi mungkin efek-efek placebo aja yang kita dapat. Dan saya juga masih ngerasa sebagai fisioterapi, saya juga asesmen kita saat ingin menegakkan diagnosa itu masih kurang tajam. Artinya saya berkaca dengan diri saya sendiri, masih kurang tajam, dan itu yang harus, menurut saya sih harus saya kembangkan. Dan mungkin banyak juga teman-teman yang lain punya hal yang sama dengan saya, artinya kayak seperti itu. Kita masih kurang memiliki asesmen yang tajam sehingga untuk menegakkan satu diagnosa bisa kuat, diagnosanya ini, artinya seperti itu. Karena kita punya hak untuk membuat diagnosa. Tanpa kita punya asesmen yang tajam, sudah itu berlandaskan evidence base, ya kita akan sulit untuk entah itu menegakkan diagnosa
ataupun memberikan program latihan ataupun program terapi, itu pasti akan sulit untuk mendapatkan goal yang baik. Itu pun ya itu saya kembali lagi ke belakang yang tadi, pendidikan menjadi salah satu yang masih kita sorot sekarang. Apalagi mungkin kalau teman-teman ngikutin soal BPJS dan lain-lain, banyak kekuatan fisio yang tidak bisa terpakai di situ karena tidak bisa diklaim, harus diklaim melalui sini dulu atau sini dulu, padahal kita punya kompetensi itu untuk mengerjakannya. Karena sebenarnya bisa shortcut aja dari dokter spesialis apa yang butuh, misalnya dokter spesialis saraf, kita bisa shortcut aja ke fisioterapi karena memang kebutuhannya adalah fisioterapi, artinya seperti itu. Ya dengan tonggak pendidikan itu sih kita bisa dobrak semuanya, kalau saya pikir seperti itu. Kalau suruh dikasih pesan, suruh ngomong tentang pesan-pesan sih sebenarnya baik. Iya, saya belum bisa sih, cuman ada hal mungkin yang bisa saya kasih ke pesan yang ke teman-teman yang mau sekolah fisioterapi ataupun yang sedang menjalani pendidikan fisioterapi, artinya mahasiswa fisioterapi. Saya berharap teman-teman fisioterapi atau mahasiswa fisioterapi punya pemikiran yang terbuka lah, artinya lebih open minded lagi, karena memang dunia fisioterapi ini masih sangat besar teman-teman, masih banyak lahan yang belum kita garap, artinya fisioterapi industri, kemudian lagi fisioterapi kecantikan banyak yang belum garap juga, fisioterapi wellness sudah mulai banyak sekarang, cuman banyak bidang ilmu atau bidang fisioterapi yang belum kita garap secara baik, artinya seperti itu. Saya berharap teman-teman lebih open minded lagi, lebih punya semangat untuk belajar lagi, karena memang kalau saya pikir ya di dunia kampus itu kita hanya cari puzzle teman-teman. Oh, puzzle-nya ini. Tapi setelah masuk ke dunia kerja, puzzle yang kita punya itu yang kita harus masukin. Oh, ini cocok nih pakai puzzle saya yang ini, masukin. Oh, ini saya cocok nih dengan puzzle saya yang ini. Artinya kita harus punya banyak puzzle, kita harus punya banyak keyword yang ada di pikiran kita untuk nanti pas dunia kerja kita bisa cocokkan itu, bahkan kita bisa kembangkan fisioterapi ini lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Itu sih. Pencapaian ya. Kalau pencapaian yang masih pengen saya capai, ya itu tadi sih, saya udah mention tentang pendidikan. Saya pengen upgrade lagi pendidikan saya, artinya seperti itu. Saya baru D3, S1, sedangkan saya sekarang udah ada profesi. Saya juga pengen mungkin ya lanjutin pendidikan saya ke arah situ, mungkin bahkan S2, S3 dan lain-lain lah, artinya seperti itu. Karena saya berharap ataupun saya pengen saya punya punya andil dalam mengembangkan fisioterapi di Indonesia. Otomatis tanpa itu hanya skill ataupun praktis praktek aja itu nggak bakal jadi apa-apa tanpa saya mengupgrade lagi keilmuan saya ataupun juga mengupgrade lagi skill saya. Artinya itu sih yang saya pengen capai lagi, dan juga saya pengen mungkin ya menjalankan klinik yang saya jalani ini juga di tempat kerja di Persib ataupun sebagai sport fisio di tim sepak bola, ya saya pengen lanjutin lagi karena memang banyak hal yang masih jadi tanda tanya saya di dalam otak saya. Saya pengen explore lagi lebih banyak. Saya pengen fisioterapi itu punya sesuatu lagi yang bisa diberikan di banyak tempat. Artinya itulah yang saya pengen. Let's learning by doing.